Sekarang kalau seandainya pun kena isolasi mandiri. Coba aku ngobrol sama Bu Mingve, yang Bu Mingve punya pengalaman beberapa kali nganter orang tuanya ke rumah sakit kemarin, ya kan, punya pengalaman kan nganter orang tua ya. Pasti ya ketemu juga kan, walaupun dari jauh orang yang menangani COVID kan kelihatan orangnya pakai APD, yang dulu nggak ada kan kelihatan. Oke, sekarang loh, waktu kita ingat zaman-zaman dulu yang APD sulit, bener kan, pernah kan APD sulit sampai mereka pakai jas hujan, artinya apa? APD itu mahal, sampai sekarang mahal Bapak Ibu. APD itu di atas 100.000. Kira-kira kalau di atas 100.000, apakah mereka mau ganti setiap saat? Mereka bela-belain lebih baik nggak pipis, mereka pakai Pampers. Bener nggak? Supaya sekali pakai sampai selesai, setelah itu pulang-pulang. Oke, sekarang pasiennya diisolasi, Bu Mibe. Satu kamar ada yang 1 orang, ada yang 2 orang diisolasi. Terus setiap, kalau zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin semua orang bisa masuk, dari yang sakitnya berat sampai yang sedang observasi masuk. Yang zaman dulu ya, orang-orang observasi masuk karena kamarnya masih banyak yang kosong. Seandainya zaman dulu kita ngomong dengan dites, apakah pasti yang ditesnya positif itu selalu positif? Bisa loh itu negatif, yang salah tesnya karena akurasinya rendah. Benar nggak? Jadi bisa aja orang yang, dok, aku dites negatif, 2 hari kemudian aku dites positif, tapi seminggu lagi dites negatif lagi. Ya, kita tanda tanya, bisa sih ngambil bener nggak ngambil swab? Alat tes swabnya bener nggak? Mereknya diganti nggak? Sesuai nggak akurasinya? Jadi artinya belum tentu yang hasilnya positif itu positif. Nah, kalau yang belum tentu positif itu ternyata ikut dirawat di rumah sakit, oke ya? Si dokter tadi, si nakes tadi, pakai APD lengkap, dia terlindung. Dia masuk kamar A, ketemu pasiennya yang memang beneran positif COVID, ngobrol, macam-macam. Kalau pasiennya pakai oksigen, biasanya dia nggak pakai masker. Nafas saja sulit, kenapa dikai masker? Ya nggak pakai masker. Kira-kira dia ada nggak mungkin batuk-batuk atau apa, nempel nggak di bajunya si nakes tadi? Terus dia masuk ke kamarmu, kamar B, bisa nggak kamu ketularan gara-gara di sana? Nah, makanya aku menganjurkan kalau nggak perlu banget, nggak darurat, nggak usah masuk. Makanya sekarang mereka menerapkan peraturan yang diterima hanya yang benar-benar gawat. Kalau yang nggak gawat, silakan isolasi mandiri di rumah. Jadi selain kita punya pikiran buruk sama pemerintah, pikiran buruk ya, kok ditolak sih? Orang sakit kok, apa mereka nggak punya duit untuk kita BPJS? Bukan, Bapak Ibu. Mereka punya pikiran baik supaya Bapak Ibu tidak tertular. Jadi mereka melakukan screening, yang ringan, yang sedang itu dikirim ke rumah, isolasi mandiri di rumah. Dan saya hari ini baru tahu, Bu Mingwe, Jakarta, kalau mau isolasi mandiri di rumah, yang didampingi dokter, itu bayarnya 28 juta. Jadi didampingi dokter itu dalamnya dokternya enggak datang, cuma di video call, ditanya kabarnya, dimonitor suhunya berapa, dikirimi oximeter. Kalau gawat, dia yang mencarikan rumah sakit itu dokter. Yang mencari rumah sakitnya. Jadi dia pasti ditangani. Aku baru tahu hari ini. 28 isolasi mandiri dengan bantuan dokter. 28 juta itu sampai selesai gitu loh. Hanya conversation di luar biaya rumah sakit loh. Supaya kamu isolasi mandiri itu kamu dimonitor gitu loh. Kayak seakan-akan dokternya memonitor kondisimu. Oke. Hari mungkin 2 kali, 3 kali bisa konsul, bisa WhatsApp, seperti itu. 28. Wah. Anu ya, Dok ya. Fantastik ya harganya untuk orang-orang yang itu ya. Aku tadi mikir, nah selama ini istriku diteleponi orang ngasih jawaban juga gak dibayar. Kadang ya ada yang cukup baik ya, dalam artian cukup baik, orangnya tahu diri ya. Dokter nanti saya transfer ya dok ya, biaya konsultasinya ya ada yang gitu, tapi kebanyakan ya enggak. Ya, jadi ya kalau di kita kan kita sudah biasa ya, memang kita melayani gratis ke sahabat-sahabat kita ya. Tapi kalau yang dokter yang lain yang enggak punya, ya aku enggak tahu lah, mereka mau hidup dari mana ya. Ya dari, ya enggak tahu lah ya, salah satunya mereka buat kayak gitu, ya program itu. Jadi benar Bu Mihwe, kalau bisa jangan masuk ke rumah sakit, karena kita justru mengunjungi kuman. Karena populasi kuman pasti lebih banyak di sana dibandingkan di rumah. Iya, iya. Ya. Oke, Dok. Terus ini juga
satu pertanyaan yang ada pasien COVID yang selamat, padahal sama-sama kok nggak ada komorbid ya dok ya. Ini di luar komorbid ya. Terus tapi ada juga yang sama-sama sehatnya nih ya. Satunya selamat, satunya nggak selamat gitu dok. Satu namanya sama, Sugeng. Enggak lah. Jadi gini, yang menyebabkan kematian, ya, jadi kan kita harus tahu dulu yang menyebabkan kematian apa. Jadi dunia kedokteran sekarang sudah mengetahui, ya, sudah lebih pasti lah yang menyebabkan kematian adalah badai sitokin. Ya. Badai sitokin itu apa? Sitokin sendiri adalah alarm, ya. Maksudnya alarm adalah sinyal yang dikeluarkan oleh sel imun tubuh kita untuk mendeteksi adanya penyakit, sehingga itu merupakan alarm supaya tentara-tentara kita datang ke sana gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya mobil ya, ada alarmnya. Nah, sitokin itu alarm tadi. Nah, alarm tadi bunyi itu tujuannya apa? Untuk mendatangkan petugas keamanan ke tempat tadi untuk mengamankan tadi. Yang pencurian apa? Itu analogi sederhananya kayak gitu. Nah, ini sitokinnya ini ternyata berlebihan. Ya, jadi tidak seperti yang penyakit biasanya keluar sitokin sekali dan selesai. Kalau ini karena musuhnya musuh baru, dia tidak kenal, wah dia keluar terus Bapak Ibu. Sehingga akhirnya tentaranya juga bingung, tentaranya gebuk-gebukan sendiri. Jadi misalnya ya ada polisi datang ya, kemudian ada tentara datang. Nah, tentara sama polisi dibuat tidak saling mengenal Bapak Ibu. Jadi tidak malah saling gebuk-gebukan sendiri gitu. Nah, itu yang terjadi di tubuh kita waktu badai sitokin. Nah, itu ceritanya tentara kita sih berantem sama tentaranya sendiri gitu. Jadi nggak ngebukin musuh, malah gebuk-gebukan atau mereka sendiri. Nah, itulah yang namanya badai sitokin. Ya. Nah, badai sitokin itu kalau kita ngomong apa yang menyebabkan kematian itu di mana sih dok? Nah, terjadi reaksi yang namanya reaksi inflamasi. Ya, kuncinya itu di inflamasi. Nah, reaksi inflamasi itu salah satunya sel-sel tadi akan keluar. Ya, sel-sel pertahanan tubuh tadi dipanggil oleh sitokin tadi keluar dari pembuluh darah, otomatis kan transportasinya lewat mana? Lewat jalan tol. Jalan tolnya di tubuh mana? Ya darah itu Bapak Ibu ya. Nah, sel-selnya keluar lewat situ. Nah, dia itu kan ada yang bentuknya cairan ya, ada yang bentuknya darah. Cairannya juga ikut keluar Bapak Ibu dari pembuluh darah. Nah, kalau pembuluh darah cairannya keluar, pembuluh darah itu isinya dua, zat padat sama zat cair, artinya terjadi padat. Kalau saat ini yang namanya pengentalan darah itu ya asalnya dari situ itu karena cairan tubuhnya keluar ke jaringan. Itu yang namanya pengentalan. Nah, begitu ada pengentalan darah, kira-kira darah yang lainnya bisa jalan enggak Bapak Ibu? Kayak jalan tol yang macet itu loh. Walaupun namanya jalan tol, mobilnya bisa jalan enggak? Nah, mobil-mobil tadi adalah sel yang membawa oksigen. Otomatis otaknya kekurangan oksigen. Lah terus orang-orang mikir dikasih ventilator. Iya kalau belum telat. Nah, kalau sudah telat, ya sama aja, wong jalannya macet, bukan masalah oksigennya, tapi yang mau mencapai ke otaknya itu yang tidak ada. Maka ada yang buku yang mengatakan salah kalau penanganannya ventilator itu salah. Ventilator itu tahap awal iya, tapi kalau sudah tahap akhir percuma. Apa yang mau diangkut gitu loh. Jadi ada yang para ahli yang ngomong tidak perlu ventilator. Kalau kita sudah ngerti rahasianya tidak perlu ventilator. Ya, gitu. Nah, kenapa kok akhirnya terjadi kegagalan pertukaran oksigen? Itu terjadinya kan target selnya dia itu di paru-paru. Yang kena itu alveoli, yaitu tempat yang pertukaran antara oksigen sama CO2. Nah, tadi kan aku bilang, cairannya itu keluar, Bu Mingve. Dari darah keluar, itu mengisi alveoli. Dia itu kan cuma rongga untuk pertukaran gas. Sekarang terisi cairan. Bisa nggak dia pertukaran cairan kalau kesumbat sama Nana? Nggak bisa. Ada gunanya nggak dikasih ventilator? That is the question. Nggak ada gunanya. Makanya kalau sudah stadium kayak gitu, nggak ada gunanya. Kenapa ada orang-orang dikasih? Ini yang stadium-stadium awal. Sambil dicari jalannya. Kebetulan kita sudah beberapa step lebih maju dibandingkan orang-orang yang ada di luaran sana. Kita sudah ngerti strateginya Bapak Ibu. Itu cuma masalah inflamasi. Atasi inflamasinya itu nggak akan kejadian Bapak Ibu. Sehingga kita nggak membutuhkan oksigen. Oke, jadi sekarang kita harus mengatasi inflamasi. Itu dari awal juga sudah bisa kita lakukan ya dok ya? Dari awal begitu kena atau sebelum kena gitu dok? Selalu.
setiap hari kita pasti inflamasi. Kita bernafas saja inflamasi. Keluar radikal bebas. Begitu kita produksi radikal bebas, pasti inflamasi. Kita stres inflamasi. Kita salah makan inflamasi. Everyday inflamasi. Sampai batas mana? Sampai tubuh kita mampu mengcover. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, tubuh kita kalah. Baru yang namanya itu inflamasinya membuat penyakit. Oh. Jadi kuncinya kan cuma kayak gitu. Selama kita bisa, inflamasi harus selalu ada. Karena untuk melatih respon imun kita. Tapi kalau jumlahnya kelebihan, tentara kita yang kalah. Nah, sekarang kan yang kalau kita ngomong COVID, tentaranya yang kalah. Gitu. Iya. Jadi sekarang kita ngomong cara menghadapi inflamasi, Dok. Ya. Kalau inflamasi dari dulu kita udah main. Ya, namanya inflamasi ya nomor satu kita tahu kan kalau di buku oksidatif stres. Sekarang atas ini buku udah jelas-jelas ngomongin minum antiinflamasi. Nah, coba kita balik sejarahnya COVID dulu deh. Begitu ngomong antiinflamasi, mereka kasih apa? Dikasih bangsane dexamethasone, itu kan obat antiinflamasi. Terus dikasih obat-obat NSAID, bangsane apa ya, metampiron, piroxicam, bangsane kayak gitu. Iya benar, tapi kan semua punya efek samping, terutama ke lambung. Kalau kita, karena kita tahu ilmunya, kita kasih antioksidan. Antioksidannya karena musuhnya banyak namanya hiper. Kayak hiper kan berarti wake ini musuhnya gede banget ini. Ya kita ngasihnya high dose. Nah, ngasih dosis biasa-biasa aja ya tentara ini kurang. Kita kasih high dose biar ketangkep kabeh. Kita kasih si namanya antioksidan dosis tinggi, kita dapetnya dari mana? Kita udah biasa konsumsi aksa. Kita udah biasa konsumsi biostrat. Begitu aksa dikombinasi sama biostrat, antioksidannya lengkap. Seluruh antioksidan jenis vitamin, jenis mineral, enzimatik kita dapat. Aman dan. Dosisnya high dose, 4x2 aku ngasihnya. Kalau di atas 5 tahun. Karena perang, ini perang besar ini, waktunya pendek. Nah, kemudian antiinflamasinya kita punya bantuan yang juga terbukti meningkatkan imun, vitamin D3. Dosisnya juga kita pakai besar, sampai 40.000 sehari. Kita kasihnya 40.000. Ya, buktinya pasien-pasienku yang mengikuti anjuranku, nggak usah diterapi antibiotik, nggak usah diterapi antivirus, minum aksa, biostrat, sama D3 aja lolos, selamat. Tapi dosisnya yaitu dok ya, aksa 4x2, biostrat bisa lebih, high dose, karena gitu loh, harus tahu dulu definisinya. Hiperinflamasi. Kalau ngomong inflamasi biasa, dosis rendah nggak apa-apa. Ini hiper, berarti tentara musuh itu jumlahnya banyak. Nah, terus tentaramu jumlahnya sedikit, ya digebukin tentaramu. Makanya tentaramu juga jumlahnya harus diperbanyak juga, gitu loh. Oke, Dok. Nah, itu salah satu kemarin kita ngasih vitamin A ke anak-anak kita. Paling nggak bisa bertahan selama 6 bulan. Mereka punya tentara tambahan. Kan antiinflamasi vitamin A. Ya. Gitu. Terus itu dok, kalau sekarang ini kan aksa ini lagi kosong, ada penggantinya nggak dok? Kalau mungkin ya, orang-orang ngomong pengganti sekedar antioksidan tok ya gampang ya, mau beli vitamin A, vitamin C macam-macam. Tapi kalau kita ngomong di anak-anak, kan ada banyak yang lain ya, ada omega 3, omega 6 yang nggak ada di tempat lain itu omega 6, jarang ada yang jual ya. Kemudian ada resveratrol ya, itu nggak ada jintan hitam itu nggak ada ya. Sajane ya kayak ngomong sebagai satu kesatuan nggak bisa digantikan. Tapi kalau kepepet, ya sudah minum yang ada dulu apa. Kalau aku mungkin ya kasihnya sementara ya, kalau nggak ada yang itu, coba kasih vitamin C-nya lebih rutin. Dikasih lebih rutin itu kalau di buku kan per berapa jam, kasih aja per 4 jam, cari yang nggak asam lambungnya nggak tinggi, yaitu bahasanya ester C. Gitu. Itu lebih bagus ya. Atau kalau mau yang lebih aman ya kita pakai ya paling bawah itu air hidrogen Dr. Water itu. Karena ada satu lagi kelebihan ya. Walaupun namanya Dr. Water, kamu bisa pakai inhalasi. Nah, inhalasi 1 jam aja kan kamu dapetnya banyak itu. Ya kan banyak banget itu. Itu udah lumayan lah bisa membantu ya untuk apalagi dengan inhalasi kan dia akan masuknya kan ke paru-paru ya. Nah, sedangkan target organnya kan di paru-paru, dia pasti akan membereskan masalah inflamasi yang di paru-paru. Ya. Jadi better lah. Jadi sementara kalau kita ngomong anti-inflamasinya, oke. Tapi kalau untuk fungsi yang lain, sementara enggak lah ya. Kita baru ngomong ya nggak bisa digantikan lah aksa. Ya. Jadi
Tapi untuk ini sekarang masa pandemi COVID ini yang di mana COVID itu menyerang alat pernafasan kita, berarti kalau kita melakukan inhalasi dengan dokter water cocok loh dok dengan kondisi Oh sekarang iya, ini. iya. Sekarang kita tiap hari pakai. Jadi kalau di rumah kita pakai inhalasi sambil nonton TV aku pakai. Karena kan apa ya, ngomong bukan two in one lagi ya. Banyak dapat ya, kan aku bisa regenerasi sel otak, aku bisa mencegah dehidrasi di sel otak, aku bisa meningkatkan kemampuan kognitifku, ya, kemudian aku bisa mengurangi anjloknya dopaminku, ya, jadi aku tetap jadi fokus, ya. Terus aku dapat antioksidan, ya, kenapa enggak gitu loh, ya, ya sekalian tak kerjakan. Ini baru punya ide, ya, baru punya ide. Ini nggak tahu ya, ini mungkin ya gara-gara efek dari sering inhalasi hidrogen ya, jadi kognitifnya membaik ya. Ini kan ada kelangkaan ya, jadi kelangkaan tabung oksigen ya. Terus orang-orang juga sampai akhirnya buat sendiri alat ya, yang menurut aku ngawur ya. Dia tuh nggak buat dari aeratornya ikan akuarium itu loh. Jadi botol aqua dikasih 2 selang ya, terus kasih situ terus taruh hidung ya. Loh itu bukan oksigen loh. Ya memang tahu bukan oksigen, tapi minimal bantu oksigennya itu kedorong masuk ke hidung. Jadi kan takutnya orangnya sesak itu dibantu didorong kayak pakai kipas angin itu. Loh, tapi kan airnya itu kan ikut basah gitu. Apakah nanti paru-parumu nggak jadi lebih lembab dikasih air yang kayak gitu, yang nggak steril gitu ya. Nah, tapi terus aku kepikir, aku loh ya kepikir ya. Eman tapi mau bolongi botolku itu eman ya, masih sayang ya. Tapi bisa tak modifikasi dengan cara apa? Misalnya waktu kita ngomong ini ya, air ini ya. Ini kan aku harus buat lubang lagi ya, lubangnya kan baru satu. Supaya tekanannya kuat, dia punya daya dorong. Ini bisa dikasih kayak batu akuarium, terus dikasih aerator, jadi gas hidrogen itu ikut kedorong. Jadi selama ini kan kita pasif, karena kan tekanannya dia rendah. Tapi kalau dengan adanya bantuan gas tadi, tekanannya dia akan lebih kuat gitu loh. Jadi masuk ke paru-paru kita lebih banyak. Tapi otomatis konsentrasi gas oksigennya akan lebih berkurang karena kecampur sama udara tadi. Tapi dorong, ada daya dorongnya. Cuman lagi mikir, eman mau bolongi ya. Jadi aku belum bereksperimen mau tak lubangi karena ini lubangnya cuma satu. Ya. Kalau aku mau eksperimen lubangnya harus 2, ya karena yang satu lubang untuk memasukkan selangnya si aerator tadi. Ya, ini kan enggak mau tak bolongi, enggak dusil lah. Ya. Cuman ide ya, idenya ada. Kalau punya mesin generator bisa digituin.